Satu, dua, tiga. VIP standby bumper. Bumperin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Alaika Muhammad dalam program Aula Dialog. Pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada, mungkin saya perlu menceritakan sebuah curhatan dari saudara Anang Sudarto yang tinggal di Kecamatan Arosbaya di grup media sosial alumni Universitas Airlangga Surabaya. Beliau mengungkapkan, kami merasakan situasi di sini cukup ngeri. Sepanjang hari, siang dan malam terkabarkan duka di mana-mana. Ada yang dikuburkan secara COVID dan ada juga yang tak sempat terbawa ke unit kesehatan dan dikebumikan secara umum. Beruntun siang dan malam ambulan membawa jenazah meraung-raung. Bisa dibilang dalam 10 hari terakhir dalam radius 300 meter persegi dari pertigaan Arosbaya dalam kabar orang wafat sudah lebih dari 20 orang. Ini serius, bisa dicek ke lokasi. Belum lagi puluhan orang yang sudah menjalani karantina, baik di RSUD dalam perawatan, di PKM dalam perawatan, dan karantina mandiri di rumah-rumah masing-masing. Proses swab PCR yang dilakukan Satgas Provinsi bekerjasama dengan Satgas setempat terus digalakkan. Pasukan pengamanan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat terus disiagakan agar semua bisa bersabar dan diam di rumah, melaksanakan protokol kesehatan dan memaksimalkan upaya meminimalkan kontak. Di sini kami berjuang untuk mengentaskan ini semua. Seluruh satgas dan relawan siang malam bau-membau memberikan pertolongan dan dorongan agar semua bisa bekerja sama memutus rantai penyebaran. Harapan saya, Anda semua yang masih merasa aman di lokasinya masing-masing, sebaiknya sudah mulai melakukan antisipasi, mengikuti anjuran protokol kesehatan dan menggunakan masker di semua kesempatan. Kami mungkin sama, abai seperti yang lain, karena wilayah kami sebelumnya nampak aman dan menganggap COVID sudah tiada. Ternyata pasca lebaran ketupat, ledakannya sangat luar biasa. Di semua dusun mengabarkan kematian 2 hingga 4 orang perharinya. Jadi mari semua mulai melihat ini dengan hati dan kecerdasan. Bukan mengabaikan dan membuat bahasa remeh akan pandemi ini. Karena kami sedang berhadapan dengan apa yang namanya pandemi COVID yang mengamuk. Dan terjadi kematian yang beruntun dalam radius yang tidak jauh dari duka satu dengan rumah duka lainnya. Semangat semuanya. Saling mengingatkan dan menjaga adalah hal yang bijaksana. Semoga Madura pada umumnya akan segera pulih dan area terdampak segera bangkit. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber kita yakni Abdillah Rahman, pengamat sosial Madura. Assalamualaikum Gus Abdillah. Halo Gus Abdillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa tersambung. Bagaimana kabarnya Gus? Sehat? Alhamdulillah baik siang hari ini. Kampungnya aman ya, sedaja ya? Ya. Alhamdulillah. Salam setong dere Gus dari Madura. Setretanan, salam setretanan. Engki tretanan di gimana Gus kondisi sana Gus kalau boleh tahu Gus? Situasi terkini khususnya di daerah Arosbaya terkait COVID ya. Ini memang ada beberapa lonjakan di Madura. Jadi saya barusan dapat info dari sekretaris MUI Gajah Bangkalan, kemudian wakil ketua MWC NU Tanah WA Bandar Lampis menjelaskan bahwasanya ada beberapa orang yang meninggal. Tadi malam kalau di Lampis itu ada
sekitar 4. Kalau di Arosbaya ini lebih banyak lagi. Sehingga apa? Masyarakat sekarang sudah takut untuk keluar. Masyarakat sudah tinggal di. Halo, Gus Abdillah. Rumah masing-masing. Kenapa? Karena tidak begitu percaya terhadap COVID. Ya, sebagian masyarakat Madura antara percaya dan tidak. Halo? Halo, iya, iya. Kemudian dengan adanya wabah yang Halo, Gus Abdillah. seperti ini yang kemudian berkembang luar biasa, sebenarnya memang wabah COVID ini memang membunuh. Sehingga apa? Masyarakat rumahnya masing-masing dan jarak atau sedikit sekali yang beraktivitas di luar. Seperti itu. Oke, Gus Abdillah. Memang sebelum-sebelumnya saya sering mendengarkan masyarakat Madura atau teman-teman sejawat saya kadang mengatakan di Madura Pak, COVID itu sobung Pak, dan seperti itu. Maka ternyata di Bangkalan sendiri yang mana secara geografis letaknya tidak jauh dari Surabaya, bahkan hanya dipisahkan dengan jembatan Suramadu itu Gus. Sehingga dikabarkan bahwasanya Madura sekarang zona hitam COVID-19. Maka bagaimana Gus saat ini sikap masyarakat Madura terkait wabah COVID ini Gus? Ya, halo? Oh ya, terkait dengan terkait dengan COVID di Bangkalan ini dan Madura pada umumnya, ini memang tidak lepas karena apa? Karena budaya masyarakat Madura yang tidak biasa seperti daerah lain. Masyarakat Madura yang memang budayanya merangkai. Kemikes bahwasanya ada virus baru khususnya corona di Madura, dan memang betul tidak kemungkinan. Karena apa? Karena banyak masyarakat Madura yang merantau, akhirnya jadi itu masuk ke masyarakat Madura, kemudian melalui keluarga dan hingga menyebar demikian. Itu bisa juga. Kenapa? Ada juga masyarakat Madura yang mayoritas terjadi Surabaya, banyak yang dulu dari Surabaya, itu juga bisa ditinilai. Banyak anggapan bahwasanya masyarakat Madura sakti dan nekat-nekat. Nah, sebenarnya masyarakat Madura yang kata orang adalah orang yang nekat, sulit diatur, itu sebenarnya hanya sebagian besar. Masyarakat Madura sangat peduli terhadap anjuran pemerintah. Dilakukan oleh masyarakat Madura, Bapak Ibu Guru Rata. Orang tua, ibu, kemudian kepada guru, patuh kepada guru, kemudian patuh kepada pemerintah. Itu salah satunya. Nah, terkait dengan sekarang, apakah tidak patuh, masyarakat tidak peduli terhadap awalnya memang demikian. Karena apa? Karena masyarakat ini antara percaya dan tidak. Karena apa? Karena banyak masyarakat yang memang awalnya mau berobat, rumah sakitnya takutnya apa? Takut dicoronakan. Karena juga ada sebagian kasus masyarakat yang memang berobat ke rumah sakit entah itu di Surabaya, kemudian pulang banyak corona, tapi nunggu beberapa hari kemudian hasilnya negatif. Nah, itu yang menyebabkan masyarakat tidak percaya bahwasanya corona ini hanya akal-akalan. Itu berangkat dari itu sebenarnya. Oke. Jadi sekarang Baik Gus. Lantas bagaimana Gus? Apa sih faktor penghambat Gus dari petugas atau Satgas COVID-19 di Madura dalam menangani persebaran wabah ini, khususnya di Bangkalan juga Gus? Ya. Halo. Gini, saya ulangi Gus ya. Hal apa Gus yang menjadi faktor penghambat
bagi Satgas COVID-19 di Madura, khususnya di Bangkalan, dalam rangka penanganan persebaran pandemi virus ini, Gus? Ya maaf, suaranya enggak terdengaran. Ya, Gus. Saya ulangi lagi, Gus ya. Yang menghambat, faktor yang menghambat daripada persebaran virus COVID atau kinerja daripada petugas atau Satgas COVID-19 di Bangkalan sendiri dalam rangka menghambat persebaran virus ini, Gus. Apa, Gus? Apakah ada hambatan, Gus? Ya, maaf, suaranya enggak kedengaran ini. Enggak ada suaranya. Oke. Halo, Gus. Bisa mendengarkan? Ya, halo. Di sana ini enggak kedengaran ke sini suaranya. Putus-putus. Oke. Ya. Ya sudah, Gus. Mungkin ditahan dulu. Mungkin pemirsa tetap setia bersama kami di channel AMTV dalam program Aula Dialog. Kita nantikan selepas pesan-pesan berikut ini. Dengar. Gus? Gus? Ya. Fajar dari Timur, semangat barokah, amin. Waduh. Tapi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wa kunu ibadallahi ikhwana. Tajwidnya bagus, suaranya indah, orang yang mendengarkan subhanallah terpesona. Seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang sehat itu jauh lebih utama daripada mukmin yang lemah. Ya pemirsa, terima kasih kembali bersama kami dalam program Aula Dialog. Masih tersambung dengan Gus Abdullah. Gus, mendengarkan suara saya, Gus ya? Siap. Pemirsa, mohon maaf yang tadi agak terhambat sedikit karena urusan teknis. Kita lanjutkan pertanyaan yang tadi, Gus. Mungkin bisa dijawab mengenai kinerja daripada Satgas COVID-19 di Bangkalan khususnya, Gus ya. Apakah menemui banyak hambatan, Gus? Mungkin bisa diceritakan, Gus? Suara enggak.
Oke, baik saya ulangi Gus. Mengenai kinerja Satgas COVID-19 yang ada di Madura, khususnya Bangkalan. Apakah menemui banyak hambatan Gus? Mungkin hambatan-hambatan itu bisa diceritakan Gus, sedikit lah. Oh ya, terkait dengan Satgas Covid ya, ini sebenarnya kasus ada yang sempat ada isu bahwasanya Satgas Covid di Madura sempat ada beberapa lokasi diusir. Sebenarnya kami sendiri belum menemukan data itu, bahkan saya tanya ke teman-teman yang ada baik itu di MWC, NU, kemudian teman-teman yang biasanya saya juga tanya ke sekretaris MUI Bangkalan, ini ternyata tidak menemukan kasus itu bahwasanya Satgas Covid diusir di lokasi. Mungkin ada lokasi atau mungkin di Madura yang sebelah mana ya saya kurang paham. Oke. Nah, mungkin nanti bisa yang menjelaskan terkait dengan itu adalah sebenarnya sama seperti di daerah-daerah lain. Cuman kenapa kok sekarang Madura yang di Halo? Gus? sorot luar biasa. Karena memang ada Idul Fitri ini luar biasa. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kurang maksimalnya Satgas Covid ini perlu bekerja sama tunduk kepada kiai. Apapun yang disampaikan kiai itu akan patuh. Maka di situ Satgas Covid harus bekerja sama dengan kiai, kemudian supaya apa? Sayangnya COVID-19 itu salah satu yang sangat efektif untuk COVID ini, untuk apa, rantai penyebaran COVID ini bisa diputus. Dan juga apa, masyarakat Baik. Halo? media sosial kepada itu menjadi konstruk pemikiran masyarakat bahwasanya apa, kalau nanti masuk rumah sakit berobat nanti akan di COVID dengan COVID di karantina dan segala macam. Itu yang dikhawatirkan masyarakat. Kenapa juga masyarakat ketika ada orang yang di COVID atau kena COVID, ini berdampak kepada sosialnya di masyarakat. Kenapa cenderung nanti akan dijauhi oleh masyarakat? Sebagian kecil begitu. Tapi ada juga di masyarakat kita, masa orang kena penyakit COVID, tetap masyarakat datang, solidaritas masyarakat kepada orang yang meninggal karena COVID. Budaya, keagamaan, sosial, sosiokultural yang masyarakat Madura yang memang berinteraksi kepada masyarakat, kemudian keagamaan yang kental tentang toleransi yang luar biasa, ini yang tidak bisa lepas. Dari apa? Pasti masyarakat akan datang. Tahlilan misalnya budaya keagamaan, ada orang meninggal, bisa itu baik itu yang meninggal karena COVID, tahlilan tetap dilakukan walaupun dengan protokol kesehatan, prokes, masker, kemudian tidak seperti biasanya. Nah, terkait protokol selama ini untuk pencegahan COVID di Bangkalan ini sudah dilakukan. Salah satunya apa? Biasanya di Madura misalnya ada haflah air tanah yang ada di madrasah-madrasah di desa, ini dibatalkan. Nah, kemudian manten itu sekarang nggak ada resepsi pernikahan, cuman akad. Itu salah satu upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat ataupun kepala desa ataupun kiai untuk pencegahan penyebaran COVID itu sudah dilakukan. Seperti itu yang ada di Madura.
Cuman ada juga sebagian ya, bagian dalam artian tahlil itu tetap, kemudian orang ngelakukan beranggapan beranggap bela sungkawa kepada masyarakat sekitar orang musibah itu yang tidak bisa Baik. yang tidak bisa empatinya yang luar biasa yang dirasakan masyarakat Madura. Ini apa? Saudara TV atau trade. Baik, baik. Gus, lantas ini ada beberapa berita, mungkin Ya. bisa dikonfirmasi kebenarannya atau bagaimana? Ada beberapa tim Satgas COVID-19, Gus, diusir saat melakukan tes swab ke beberapa warga. Apakah benar, Gus? Seperti itu, Gus? Ya. Saya ulangi lagi, Gus. Ada beberapa daerah tim Satgas COVID-19 itu diusir saat melakukan tes swab ke warga. Jadi warga itu ngusir Satgas COVID dalam rangka melakukan swab test itu, Gus. Apakah benar itu, Gus? Nah, kalau masalah Satgas COVID yang diusir dari beberapa daerah, ini saya belum menemukan, walaupun ada beberapa media yang menyebutkan entah itu Madura sebelah mana, saya kurang paham. Cuman kalau di Bangkalan, saya sudah cross-check ke teman-teman, khususnya di Bangkalan, ini nggak ada yang sampai Satgas COVID itu diusir, sampai nolak, dan segala macam itu. Cuman ya ini, masyarakat takut berobat, karena apa? Ya kan takut di COVID-nya. Dan juga masyarakat di Bangkalan hari ini, khususnya di Arosbaya, kemudian Kelamping, 10 dan kabupaten, khususnya di rumah sakit Labuan itu ditutup, lockdown. Dalam artian itu masyarakat hanya bisa berobat, bisa karantina mandiri di rumah masing-masing. Tapi pelaksanaan vaksinnya sudah berjalan, Gus ya? Tidak ada hambatan ya melakukan vaksin? Nggak ada. Untuk tokoh masyarakat atau kiai di sana, Gus, apakah sudah dipastikan mendapatkan vaksin, Gus? Kalau terkait vaksin, ini sebenarnya sudah menyebar. Vaksin itu sudah dihimbau oleh para kiai, para tokoh-tokoh untuk vaksin. Dan ini masyarakat sudah banyak melakukan vaksinasi. Oke. Nah, cuman ya di pendopo misalnya di bupati itu sudah terbuka, banyak masyarakat khususnya tenaga pengajar, guru itu sudah divaksin. Oke. Nah, cuman masalahnya hari ini mungkin ada ya dikatakan masyarakat Madura yang tidak terima vaksin. Itu saya kira kurang tepat. Masyarakat Madura banyak yang sudah melakukan vaksin bahkan 2 tahap seperti itu. Oke. Setiap kecamatan itu sudah ya, setiap kecamatan sudah dilakukan vaksin. Bahkan ketika salah satu syarat untuk kembali ke pondok itu juga harus mengikuti prokes, dicek dan segala macam itu. Dan pondok-pondok pesantren untuk pencegah ya, pondok pesantren untuk mencegah COVID, salah satu peranannya yaitu anak tidak boleh pulang, kemudian orang tua tidak boleh menjenguk, itu juga salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID di Bangkalan khususnya dan umumnya di Madura. Baik, Gus, mungkin di segmen ini, Gus, pertanyaan terakhir saya, Gus. Ini video sudah menyebar kemana-mana terkait pagar yang ada di perlintasan Suramadu. Itu yang berasal dari Madura ke Surabaya. Apakah itu sudah dipastikan itu rata-rata masyarakat yang berdomisili atau ber-KTP Madura, Gus, yang menjebol pagar itu, Gus? Oh ya, terkait dengan penyekatan Bangkalan ya di Suramadu itu memang berdampak luar biasa pada perekonomian masyarakat Madura. Karena apa? Karena kebanyakan yang hulu hilir masyarakat Bangkalan ke Surabaya itu dalam perekonomian misalnya Kulakan, karena banyak yang pedagang. Ada juga yang ke Surabaya misalnya aktivitas pekerjaan yang lain. Hanya apa? Masyarakat sudah dengan kayak seperti ini yang sekarang di Suramadu, bahkan sekarang menyebar di masyarakat. Kalau
divaksin, entah itu positif ataupun reaktif, langsung dimasukkan ke rumah sakit. Oke. Nah, itu semakin meresahkan masyarakat, dan masyarakat sudah semakin takut untuk ke Surabaya, apapun itu untuk cari nafkah untuk perekonomian. Akhirnya Pak, ini dampaknya luar biasa kepada perekonomian, dan banyak masyarakat mengeluhkan itu. Siap Gus. Oke Gus, mungkin ditahan dulu Gus. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita rehat sejenak sampai pesan-pesan berikut ini. Acara halal bihalal dan silaturahmi himpunan mitra pengusaha di Hotel Action Premier Malang. Harapan kami semoga hubungan yang lebih bermanfaat terjalin pada semua lini dan bersinergi antar semua pengusaha. Yaitu Bank Mandiri dan juga Bank Syariah Indonesia. Ada kalangan dari profesional, konsultan pajak dan juga advokat, Ketua Peradi Kabupaten Malang. Ada kalangan dari organisasi masyarakat, Ketua Umum GP Ansor Kabupaten Malang, insya Allah hadir, dan juga para pelaku usaha. Kita sebagai pengusaha selalu membutuhkan berbagai bidang-bidang lain yang bisa saling bersinergi. Atlas Super Premium terangkai dari benang kualitas teratas. Super warnanya, super tenunannya, super nyamannya. Atlas, inspiring the world by BHS Tax. Terima kasih pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Aula Dialog, masih bersama Gus Abdillah Rahman. Gus, masih mendengarkan suara saya Gus ya? Ya. Ya, alhamdulillah kalau masih mendengarkan. Soalnya tadi masih ada kendala teknis sedikit Gus. Masih semangat tapi Gus ya? Halo? Halo, kurang kedengaran ini suaranya. Gus Abdillah masih semangat ya mendengarkan Ya, suara saya ya. Oke, baik. Gus, ini saya mau menanyakan Gus. Mungkin menurut Gus Abdillah ini Gus, agar memberikan motivasi kepada tim Satgas COVID-19 yang ada di Bangkalan, yang sampai hari ini masih dinyatakan zona hitam Pak, dari pemerintah sendiri Gus. Bagaimana sih Gus yang harus dilakukan oleh Satgas COVID-19 agar penanganan bisa dengan baik itu Gus? Gus? Halo? Suaranya tidak kedengeran ini. Ya, Halo? Suaranya Gus Abdillah mendengarkan saya? Gus? Ya, siap. Gini Gus, saya ulangi lagi Gus ya. Mungkin Gus Abdillah bisa memberikan motivasi atau saran kepada tim Satgas COVID-19 khususnya yang ada di Madura agar penanganan bisa dengan baik Gus. Mungkin bisa memberikan nasihat-nasihat Gus. Monggo Gus.
Ya, terkait dengan ya Satgas COVID-19 di Madura ini memang sudah sering melakukan untuk sosialisasi, kemudian ya sebenarnya, dan kemudian sekolah-sekolah yang awalnya masuk, kemudian pasca pandemi ya, salah satu sekolah kan sempat masuk 1 minggu, kemudian wabah menyerang Madura dengan COVID yang luar sekarang yang media heboh luar biasa. Ini sekarang sekolah sudah ditutup, awalnya PTM, kemudian ditutup pada tanggal 7 Juni kemarin. Nah, ini langkah awal, langkah untuk pemutusan rantai dari COVID itu. Mungkin yang perlu dilakukan, saya ulang lagi, yang perlu dilakukan oleh Satgas COVID, memberikan kesadaran kepada masyarakat, dia bekerja sama dengan tokoh, kemudian bersosialisasi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kenapa? Karena banyak masyarakat yang tidak tahu secara real, cuman hanya isu kemudian atau di media yang sepotong-sepotong, ada pemberitaan yang tidak utuh. Sehingga seperti itu yang dipahami masyarakat, COVID ini hanya akal-akalan. Oke, sobung tak ada gitu Gus ya. Ya, nah, COVID ini akal-akalan. Nah, gitu. Tapi kalau disosialisasikan dengan yang sekarang ini wabah yang melanda di ya sebagian di Bangkalan ini, cuman nggak semuanya. Jadi seperti itu. Oke. Akhirnya apa? Masyarakat akan sadar tentang kesehatan ini. Nah, kemudian masyarakat juga sekarang bingung, masyarakat akan jaga kesehatan. Tapi ketika rumah ini mau berobat kemana? Iya. Begitu. Masa mau menjawab diobati, karena yang namanya penyakit pasti ada yang perlu ditangani, kemudian perlu penanganan secara medis. Seperti itu, jangan sampai ketidakpercayaan masyarakat terhadap virus corona ini semakin meluas, sampai bukan hanya di Madura saja, bukan hanya di Surabaya juga parah, kemudian bagaimana di Solo, kemudian terus di daerah-daerah lain. Makanya kenapa saya juga heran, kenapa kemarin ketika ada masyarakat Madura ke Surabaya itu dicegat luar biasa, bahkan ada di swab dan segala macam. Nah, terus kenapa yang kendaraan lalu lalang yang dari Surabaya ke Madura itu dibiarkan begitu saja? Ini kan lucu, kalau memang mau menutup semuanya, maka tutuplah akses itu secara tutup, kemudian mau dirapit, ayo rapit semuanya, atau yang mau di swab semuanya. Ini apa? Ini mata rantai COVID ini terputus. Kalau hanya sepihak, awalnya ya kemarin ketika di Suramadu, ini yang pertama ketika masyarakat yang berKTP Surabaya dari Madura itu lolos. Kemudian ini saya dapat dari beberapa teman-teman banyak yang melewati Suramadu yang berKTP Surabaya ini dibiarkan. Nah, baru tadi malam sudah ada peraturan baru, semua yang berangkat dari Madura yang mau melintasi Suramadu ini semuanya harus di nah, ini yang menyebabkan masyarakat ini semakin ada percaya dan tidak gitu. Penanganannya tidak secara serius dan tidak. Kenapa kok penanganan kok dulu awalnya dibuka kemudian ditutup? Kalau memang mau memberantas, ini sebenarnya harus secara ketat. Suramadu misalnya aksesnya ya ditutup sekalian. Kenapa? Karena dengan adanya swab yang dilakukan di Suramadu itu tentunya perekonomian lumpuh. Kemudian kenapa nggak sekalian ditutup? Kenapa banyak sampai orang antri ya? Antrian buat itu sampai 5 jam, 6 jam. Bahkan saya kemarin hari Minggu ketika ke Bangkalan Kota, lewat dari Tengah Merah ke Bangkalan Kota, ini antrian kendaraan mobil hampir mencapai akhir yang arah ke Bangkalan. Baik.
Mungkin ini Gus, sebagaimana tadi yang Gus Abdillah nyatakan mengenai banyak dampak, termasuk dampak ekonomi yang dialami Bangkalan itu juga ada yang sebagian setiap harinya bekerja di Surabaya. Apakah selama blokade jalan arah Madura ke Surabaya ada komunikasi antara pemerintah Kota Surabaya dengan Pemkab Bangkalan sendiri? Ketika penutupan blokade ini, kami sebagai masyarakat Bangkalan, masyarakat Madura, ketika hari Minggu kemudian penutupan semenjak ya kasus kemudian awalnya kan begini, runtutan ini memang ada surat edaran ada surat permohonan dari Direktur Rumah Sakit Bangkalan waktu itu kepada Bupati Bangkalan terkait adanya Halo, Gus? dari Arus Bahaya. Nah dari situ kemudian nggak tahu moro-moro di Surabaya ya, kayaknya di jalur Surabaya ya, Suramadu di Surabaya itu dilakukan tanpa ada koordinasi atau pemberitahuan kepada masyarakat. Sehingga apa? Masyarakat ini terlantar. Masa Suramadu ini mau mundur nggak bisa, maju nggak bisa. Itu jelas itu yang menyebabkan masyarakat ya salah satunya itu seandainya disosialisasikan mungkin kan masyarakat nggak mungkin ke Surabaya karena memang sudah dilakukan. Itu yang terjadi. Oke. Itu ya, baru kemarin setelah hari kedua masyarakat sudah tahu ini masyarakat sudah berkurang yang di Surabaya, kecuali ada kepentingan yang sangat urgent yang harus dilakukan, yang harus beraktivitas di Surabaya. Itu yang terjadi. Dan sekarang ini masyarakat sudah jarang yang bahkan anggapan sekarang ya, kalau nanti itu yang pembicaraan masyarakat di bawah. Kalau nanti positif itu langsung dimasuk rumah sakit, di karantina, kemudian bagaimana nasib anak saya dan segala macam itu yang dirasakan masyarakat. Maka perlu kerjasama, tadi itu saya ulangi, kerjasama antara Surabaya dengan Bangkalan dan pemerintah setempat untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang COVID, bahaya COVID, tentang kesadaran menjaga kesehatan. Ya, saya kira itu. Baik. Hubungan solidaritas lah antara pasien yang terdampak COVID sehingga dirawat di rumah sakit dengan warga Madura sendiri. Ya, sebenarnya kalau berbicara tentang masyarakat yang dirawat karena COVID atau meninggal yang karena COVID, ini mengurangi itu. Kalau masyarakat Madura tetap interaksi yang isolasi mandiri itu ada yang menyambangi, ada sebagian menyambangi itu. Nah kemudian ya menyambangi, nah ada yang meninggal karena COVID, ada orang yang takziah. Oke. Halo, Gus? Bisa terjangkit kan, bukan apa imun kuat dan segala macam itu karena salah satu dari COVID. Memang kalau imun tidak kuat kemudian kurang istirahat itu kan bisa menyebabkan terjangkit COVID. Nah ini yang di masyarakat di bawah ini mana apa masyarakat tapi tetap ya yang tahlilan misalnya tetap. Baik. Kemudian yang terkena COVID ya tetap masyarakat tetap empati dan peduli kepada. Baik.
Siap. Indra. Halo, Gus. Melalui prokes kan gitu. Dan ada apa? Memperhatikan ya pakai masker, jaga dan segala macam. Salah satunya itu. Tapi masalah untuk datang semuanya enggak seperti biasa. Ada 1-2 orang yang biasa gitu. Baik, Gus mungkin ditahan dulu Gus ya. Kita lihat sejenak sampai pesan-pesan berikut ini. Atlas Super Premium terangkai dari benang kualitas teratas. Super warnanya, super tenunannya, super nyamannya. Atlas, inspiring the world by BHS Tex. Pemirsa, terima kasih kembali lagi bersama kami ya, dalam program Aula Dialog tetap di channel AMTV. Mungkin Gus Abdillah tadi ada yang terpotong omongannya. Mungkin bisa menyampaikan lagi Gus. Halo? Halo, ya. Ya, mungkin Gus Abdillah tadi ada yang terpotong. Bisa menyampaikan lagi Gus terusannya Gus. Mohon maaf tadi ada sponsor. Ya. Oh ya, terkait dengan hubungan atau solidaritas antara masyarakat atau pasien dan warga masyarakat di Bangkalan, Madura khusus. Ini bagi masyarakat tetap rasa solidaritasnya, rasa empati dan kemudian kenapa? Karena memang yang dikenal dengan masyarakat Madura itu sering ini ya. Salah satunya kalau masyarakat Madura setiap rumah itu pasti ada musola yang disebut musola, pasti tempat untuk diskusi, atau bahkan masyarakat Madura karena erat hubungannya seperti saudara, bahkan sama tetangga, kemudian rumah sampai berdepetan. Dan bahkan Madura, orang masyarakat Madura itu sampai menyebut dengan tanian lanjut, siapapun bisa masuk, bisa diterima dengan baik, itu salah satunya. Maka di situ rasa solidaritas masyarakat, saya rasa ketika ada keluarga atau tetangga yang mengalami musibah, rasa peduli gotong royong itu selalu ada, walaupun itu pada pasien atau orang yang meninggal karena COVID. Tapi tidak seperti biasa pada umumnya, dibatasi, masyarakat itu membatasi, ada sebagian kecil akan melakukan itu dalam artian solidaritas itu tetap terjaga.
Seperti itu. Oke, mungkin di statement akhir ini Gus Abdillah bisa memberikan nasihat untuk masyarakat Madura atau elemen terkait penanganan persebaran COVID-19 di Madura. Silakan. Ya, dalam kesempatan ini juga penting menjaga semua elemen masyarakat untuk menjaga kesehatan, dan juga kita harus jangan terlalu banyak beraktivitas di luar kalau memang tidak dibutuhkan. Kalau tidak begitu urgent. Kenapa? Supaya penyebaran COVID ini penyebaran COVID ini berhenti atau terputus. Dan juga apa? Kita juga harus bisa penting sesuatu yang tidak jelas sumbernya yang menyebabkan masyarakat resah. Kenapa? Selama ini banyak masyarakat yang tidak begitu bertanggung jawab. Ada video entah itu tahun berapa, entah itu didapat dari mana, kemudian diposting di media sosial, itu baik Facebook atau di WA, yang itu menyebabkan masyarakat resah, gelisah, sehingga apa? Masyarakat sudah tidak mau berobat, tidak begitu percaya kepada tenaga medis seperti itu. Maka perlu kita bareng-bareng bersama-sama ya masyarakat, tokoh masyarakat itu juga menjaga diri, kesehatan keluarga dan juga masyarakat lainnya. Saya kira itu. Semoga Indonesia bebas dari corona. Amin. Dan semoga aktivitas pendidikan, pembelajaran, perekonomian itu tidak lumpuh yang seperti saat ini. Kenapa? Kalau terus berlanjut, COVID ini tetap masih terus, kemudian terus berkembang wabah ini, maka Indonesia akan jauh tertinggal dari negara-negara lain. Kenapa? PTM sekarang sudah lumpuh, baik itu tingkat SD, SMP, dan perguruan tinggi. Kenapa? PTM itu sangat penting, khususnya untuk menjaga hubungan antara guru dan siswa, untuk menjaga etika dan moral generasi muda bangsa. Saya kira itu dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Itulah tadi pemirsa dialog kami bersama Gus Abdillah Rahman mengenai penanganan COVID-19 di Madura. Karena kita tahu ada posisi atau status kita. Mungkin dengan berakhirnya ini, maka akan ada program dialog ini. Saya Alif Rahman bersama guru yang bertugas untuk sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlas Super Premium terangkai dari benang kualitas teratas. Super warnanya, super tenunannya,